wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa untuk melakukan KBM bersama lagi ya. Untuk memulai KBM pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, gerak. Untuk mulai bacaan pada pagi ini. Doa mulai. Doa bisa dan gerak. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan diawali surah tadi kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar ya. Makanya untuk berikutnya marilah kita tilawah Quran. Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh salah satu. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Gimana nih kabarnya anakku semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Sehat semua. Saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Silakan selalu menaati protokol kesehatan. Masih ingat apa saja protokol kesehatan? Memakai masker, cuci tangan, Menjauhi anak. menjaga jarak. Satu lagi ya, pertama yaitu mencuci tangan, kemudian memakai masker, kemudian menjaga jarak, kemudian menjauhi kerumunan. Terakhir adalah mengurangi mobilitas. Silakan kalian selalu mentaati protokol kesehatan COVID-19. Ada asal terlebih dahulu. Serta Citra A, Erwin Nurlika, Siti Lailatul. Untuk materi pada hari ini kita akan membahas yaitu verbal ya. Sebelum kita membahas verbal, mungkin masih ada yang ingat pertemuan minggu yang lalu yaitu membahas routing dinamis ya. Apa itu routing dinamis dan protokol routing dinamis itu apa saja? Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Jenis protokol routing dinamis yaitu RIP versi 1, RIP versi 2, IGRP, EIGRP, OSPF. Network engineering atau seorang administrator jaringan itu selain dia bisa menginstal jaringan, bisa melakukan konfigurasi jaringan, kemudian bisa melakukan troubleshooting jaringan, dia juga harus bisa mengamankan sebuah jaringan dengan firewall, gitu ya Pak. Mata ini sangat penting sekali. Nanti kalau kalian ahli di dalam jaringan ini, nanti kedepannya kalian bisa menjadi seorang network engineering atau bisa menjadi seorang administrator jaringan, di mana jasa tersebut sangat dibutuhkan di dunia industri saat ini, di mana instansi atau lembaga itu pasti ada jaringan komputer ya. Untuk kompetensi dasar di dalam materi verbal ini ada dua. Yang pertama yaitu mengevaluasi verbal jaringan, itu adalah kompetensi pengetahuan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengkonfigurasi verbal jaringan. Itu tujuan pembelajarannya dibagi menjadi dua, yaitu secara pengetahuan dan secara keterampilan.
Secara pengetahuan, nanti kalian melalui penggalian informasi, kemudian diskusi, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan konsep verbal pada jaringan dengan mandiri dan benar. Kemudian kalian diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis verbal pada jaringan dengan mandiri dan benar. Ya, untuk teknik penilaiannya, nanti untuk penilaiannya melalui 3 teknik. Yang pertama adalah melalui sikap, kedua melalui pengetahuan, yang ketiga melalui teknik keterampilan. Untuk penilaian sikap, nanti kalian akan observasi secara langsung, yaitu tentang kedisiplinan kalian, kemudian keaktifan kalian, dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Konsentrasi. Komputer. 1, 2, 3. Ramdan. 1, 2. Konsentrasi. Keyboard. Siap menerima materi hari ini? Siap. Ini ya. Nah, perhatikan di depan. Ada sebuah kasus bagaimana kita mengamankan sebuah jaringan komputer. Di situ ada sebuah server ya. Bagaimana kita mengamankan server agar data di server itu terlindungi, aman dari pihak-pihak yang tidak berwenang, aman dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya adalah hacker. Ini adalah pengertian verbal. Apa itu verbal? Verbal adalah sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman. Cara kerja verbal itu adalah verbal bekerja dengan menyaring data atau paket. Kemudian verbal membolehkan atau tidak membolehkan suatu paket diakses oleh sebuah komputer. Teknologi verbal. Teknologi verbal itu ada 2. Yang pertama adalah personal verbal, yang kedua adalah network verbal. Kemudian jenis verbal. Di router Cisco itu ada sebuah verbal yang nama adalah ACL, Access Control List. Access Control List itu adalah salah satu fitur atau aturan atau rule di dalam router Cisco yang difungsikan sebagai firewall. Nah, ACL sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah standar ACL. Yang kedua adalah extended ACL. Kalau standar ACL, dia hanya bisa memfilter atau membatasi paket berdasarkan IP address. Perhatikan teknologi di sini. Kita ingin agar PC 1 dia tidak bisa mengakses server. PC 1 ibaratnya itu PC yang berbahaya, ya, yang mencurigakan gitu. Dengan IP 192.168.20.1 dia diblokir, tidak bisa mengakses server. Tetapi PC 2 bisa mengakses server. Bagaimana konfigurasinya? Konfigurasinya ini IP spasi akses list spasi standar spasi 10. Berarti kita membuat ACL standar dengan nomornya 10. Kemudian di enter. Setelah itu Denny spasi bus spasi IP address yang mau diblokir, yaitu PC 1 berapa? 192.168.20.1. Kemudian di enter. Kemudian diketikkan permit spasi ani. Artinya apa? Artinya selain host 20.1 itu diizinkan mengakses server. Sampai di sini adakah yang ditanyakan? Dalam contoh teknologi itu, konfigurasi ACL-nya dikonfigurasi di router 1 atau router 2 atau di keduanya, Pak?
Pertanyaannya sebenarnya sudah saya jelaskan tadi ya, berdasarkan klasifikasi atau pengertian dari pajak tadi. Mungkin ada yang mau mencoba menjawab pertanyaannya dari Mbak Siti? Saya Pak. Oh iya, Mbak Riris mungkin berdiri untuk menanggapinya mungkin. Di rute 1 karena dikasih interval. Oh iya, di router 1 karena juga dengan jawabannya benar tepat, tetapi penjelasannya sedikit kan itu di router 1 karena dekat di destinasinya. Destinasinya adalah tujuannya adalah server. Ada pertanyaan lain? Oke. Oh iya Mbak, misalkan apa? Misalnya dalam kondisi tertentu bagaimana cara menghapus konfigurasi ACL yang pernah kita buat, Pak? Oh iya. Bagaimana menghapus konfigurasi ACL yang pernah kita buat ya? Yang pernah kita konfigurasikan. Kita tinggal mengetikkan di depan perintah ACL itu dengan perintah no ya. Maka untuk menghapus keseluruhan ini tinggal aja di depannya diketikkan perintah no spasi IP access list tanda 10. Ada lagi pertanyaan? Gak ada ya? Kalau nggak ada saya bertanya. Apa gimana konfigurasi ACL untuk memblokir PC 2 agar tidak bisa mengakses server? Siapa yang bisa? Saya Pak. Oh ya, Mbak Nadia silakan. Perintah ini Pak N. Enter IP access list standar 10. Enter Jadi host 192.168.2.2 enter termin ANI enter interface MA 0/0 enter IP access group 10. Terima kasih buat Nadia ya, Mbak Nadia ya. Jawabannya benar, kalau ada tugas LKPD silakan nanti dikerjakan secara kelompok. Terlebih dahulu akan saya bagi kelompoknya ya. Kelompok pertama Septa Titra sama Erwin. Kelompok kedua Siti Lailatul sama Riris. Saya bagikan dulu LKPD-nya. Kelompok 1 ya. Ini kan satu tiga ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan LKPD-nya dikerjakan, didiskusikan dengan kelompoknya. Kalian boleh membaca modul-modul yang telah saya bagikan atau melihat video YouTube secara online ya, atau mencari referensi lain di internet. Setelah selesai, nanti pekerjaan kalian dikumpulkan, kemudian dipresentasikan. Ini akan saya demonstrasikan di dalam router Cisco ya. Nah, bagaimana kita mengkonfigurasi ACL di router Cisco ya. Nah, nanti karena keterbatasan alat di SMK Sakti, maka praktikumnya kalian nanti menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Dinyalakan. Dikeluarkan kabel untuk konfigurasi router yaitu dengan menggunakan kabel konsul boleh, atau kalau sudah tahu IP dari routernya kita menggunakan XC455. Untuk mengakses router Cisco adalah bisa menggunakan putih ya. Kemudian pada bagian hostname kamu ketikkan nama routernya atau boleh IP address dari routernya. Kemudian di open. Cara memblokir IP address tadi ya dengan ACL. Pertanyaan apa tadi? IP spasi apa? Akses list tanda spasi 10. Kemudian dia kemudian delete spasi host spasi IP address yang mau diblokir. 192.168.20.1 atau kemudian permit spasi A nih GN kemudian apa interface FA 0/0 enter kemudian IP akses grup 10
Ada pertanyaan konfigurasi ini sebelum kita menjaga tugas? Oh iya, Mbak Lina, Mbak Lina. Bagaimana menunjukkan konfigurasi akses list yang kita buat? Bagaimana cara menunjukkan atau menampilkan konfigurasi akses list yang pernah kita buat ya? Nah, itu dengan perintah show access list. Kita akan tunjukkan ya di sini ya. Dengan perintah show spasi access list. Jadi enter. Di sini kan terlihat, nah itu ada standar access list 10 ya. Kalian juga boleh mencoba menggunakan router Cisco sebenarnya. Tapi karena kita keterbatasan alat, maka boleh menggunakan program Cisco pakai tracer. Tiga sampai apa ini? Kami sedang Pak ini sudah mengatakan Ya. sudah kami sertifikasi akses di Kemudian untuk router juga kami sudah konfigurasi Pak. routernya menggunakan routing apa itu? Karena hanya dua router dan dua network. Sekarang kami masih mengkonfigurasi aksesnya Pak. Dimana nanti itu sudah dimulai mendapatkan akses server. Yang diperlukan ya? Ini yang berselesai ya? Akan dilanjutkan ya? Mengumpulkan dari kelompok 1 sampai kelompok yang terakhir ya. Kemudian kita lakukan presentasi ya, dimulai dari kelompok 1 nanti bergiliran. Silakan kelompok 1 maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Tina Dewi Ambarsari dan Iris Ayu Adriani, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami tentang konfigurasi ACL. Berikut merupakan topologi yang kami rancang, terdiri dari 3 network. Network pertama 192.168.1.0 yang menghubungkan antara PC klien dengan router 1. Setelah membuat topologi, kami sudah mengkonfigurasi IP di setiap PC klien, server, dan router. Untuk konfigurasi ACL-nya, kami menggunakan ACL standar. Dengan konfigurasi PC 3, blokir tidak dapat mengakses server. Berikut akan kami tampilkan hasil pengujian ACL-nya. PC 3 dibuka. Ketikkan ping 192.168.1.3 enter. Apabila hasilnya destination host unreachable, yang berarti tidak dapat mengakses server karena berhasil diblokir dengan ACL. Berikut juga akan kami tampilkan PC yang tidak diblokir. Hasilnya terlihat TTL, yang berarti dapat mengakses server karena PC 1 tidak diblokir dengan ACL. Demikian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan, komentar, atau tanggapan? Silakan. Boleh, teman-teman. Tanya atau komentar. Saya. Boleh berdiri, Pak. Silakan. Saya mau memberi komentar dan pertanyaan. Presentasinya sudah bagus, hasil konfigurasi ACL-nya sudah berjalan dengan baik. Saya mau menanyakan, tadi belum dijelaskan routing apa yang digunakan untuk menghubungkan ketiga network tersebut. Tolong jelaskan jenis routing yang digunakan untuk menghubungkan network yang berbeda tersebut. Komentar atau tanggapan yang diberikan kepada kelompok kami.
Untuk router yang kami gunakan yaitu routing statis karena hanya ada 3 network atau 2 router saja, dan lebih baik dan lebih efisien dengan menggunakan routing statis. Berikut saya tunjukkan konfigurasi routing di router 2. Tekan show IP route. Mungkin ada pertanyaan lagi. Saya mau bertanya. Silakan. Untuk konfigurasi ACL-nya di router 1 dan router 2 dan tunjukkan konfigurasinya. ACL-nya di router 2 yaitu router yang dekat dengan destination atau servernya. Untuk melihat konfigurasi ACL-nya, buka router 2, kemudian ketikkan show access list. Mungkin jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari plus kelompok 1. Terima kasih, tadi sudah presentasi semuanya ya, dengan hasil yang bagus semua ya, dengan hasil yang baik semua. Untuk selanjutnya kita akan mengadakan uji pengetahuan lewat kuis. Ini adalah kodenya, silakan dimasukkan 643778. Kalau sudah siap semua, kita start ya. Sudah semua ya ini ya? Sudah. 1, 2, 3, start. Ayo dimulai. Dikerjakan sendiri secara mandiri. Pak, kerjakan sendiri, jangan tengok-tengok ya. Ini dia hasilnya ya. Nomor 1 adalah Muhammad Rifai. Tepuk tangan buat Muhammad Rifai. Dengan skor yang tinggi. Ini dari saya ada sesuatu untuk penghargaan buat Mas Rifai ya, karena dengan peringkat tertinggi itu sebuah pulpen ya. Pulpen ini sangat mahal ya. Terima kasih, tadi kita sudah belajar tentang konfigurasi ACL standar ya di router Cisco, kemudian sudah mempresentasikan hasil pekerjaan kalian dan sudah melakukan uji pengetahuan lewat kuis ya. Alhamdulillah dengan hasil yang sangat bagus dan sangat baik. Untuk berikutnya mari kita simpulkan materi pada pertemuan hari ini. Mungkin salah satu boleh menyimpulkan siapa? Saya Pak. Iya, silakan Mas Rifai untuk menyimpulkan materi pada pertemuan hari ini. Boleh di sini. Materi pada hari ini yaitu tentang firewall. Firewall yaitu sistem keamanan yang melindungi komputer dari berbagai ancaman. Firewall di router Cisco yaitu ACL, Access Control List. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih buat Mas Rifai yang telah menyimpulkan pertemuan hari ini ya. Yaitu kita telah belajar firewall. Firewall adalah sistem keamanan yang melindungi komputer atau jaringan komputer dari berbagai ancaman. Kemudian firewall sendiri itu kombinasi antara software dan hardware. Kemudian untuk firewall di router Cisco itu adalah dengan aturan atau rule ACL, Access Control List. ACL sendiri ada dua, ACL standar sama ACL extended. Untuk ACL standar itu hanya bisa memfilter pakai data berdasarkan alamat sumbernya. Sedangkan untuk ACL extended itu bisa memfilter pakai data berdasarkan alamat IP address sumber, alamat IP address destination, kemudian berdasarkan jenis paketnya dan berdasarkan port yang digunakan oleh paket data tersebut. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan materinya. Kita akan membahas yaitu tentang proxy server. Silakan kalian di rumah belajar modulnya, modul tentang proxy server. Silakan belajar juga video yang telah saya share ke kalian tentang proxy server dan boleh mencari referensi lain di internet tentang proxy server. Silakan tetap semangat belajar agar nanti ilmu kalian selalu bertambah ya. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Indonesia bergerak, akhiri pelajaran pada siang ini. Berdoa, mulai. Doa selesai, istirahat.
Ini ya pertemuan dari saya. Apabila tadi dalam penyampaian ada salah katanya, ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan diikhlaskan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.